Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan Ibu Guru Dita Cahyati Aziz. Bismillah, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mulai belajar dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yang mana nantinya kita akan lebih membahas kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik sekalian, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Khulafaur Rasyidin. Di sini ada yang pertama, ada pengertian Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang artinya adalah pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin mempunyai arti mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, arti dari Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah atau pemimpin yang dijabat oleh keempat sahabat Rasulullah, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni khalifah pertama. Siapa dia? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama kali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebelumnya, Abu Bakar merupakan salah satu petinggi di Mekah dari suku Quraisy. Lahir dengan nama Abdus Syams. Setelah itu masuk ke dalam agama Islam. Nama Abdus Syams diganti oleh Rasulullah dengan nama Abu Bakar dan diberi gelar As-Siddiq yang artinya terpercaya. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Selain itu, Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Beliau adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Selain itu, Abu Bakar juga mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Kemudian gelar As-Siddiq yang beliau punya, yang berarti amat membenarkan, diberikan kepadanya karena Abu Bakar merupakan orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Miraj. Pengangkatan sebagai khalifah. Setelah Nabi wafat dan sedang menunggu dimakamkan, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safiqah atau balai kota Bani Sa'idah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Nabi. Kemudian ada kelompok kaum Ansor mengusulkan, yaitu Sa'ad bin Ubaidah. Kabar itu pun terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Kemudian ada 3 orang sahabat, yakni yang pertama ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, menyusul di dalam pertemuan itu. Saat kelompok Ansor bertemu dengan kelompok Muhajirin, terjadi perdebatan. Masing-masing bersikukuh mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Perundingan pun tak juga mencapai titik temu. Setelah itu sampailah Abu Ubaidah menyampaikan, yakni
Wahai sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, kalian adalah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya, ujar Abu Ubaidah. Kemudian, setelah suasana tenang, terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Alasan terpilihnya Abu Bakar, yang pertama, ia adalah sahabat Nabi yang paling senior, atau kita kenal dengan yang sudah lebih berpengalaman dari kita. Yang kedua, beliau selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Ketiga, beliau pun orang yang dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Yang keempat, beliau juga disegani di dalam kaum Quraisy karena tegas. Kemudian beliau cerdas dan mau bekerja keras. Dan yang keenam, pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi sakit. Luar biasa sekali ya pemimpin kita, yaitu mereka orang-orang yang paling hebat. Pemerintahan Abu Bakar. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Ridha atau perang melawan kemudaratan. Kemudian panglima yang berjasa memimpin perang yakni ada Khalid bin Al-Walid. Dan hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Nabi pengganti Muhammad. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Adik-adik sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu akhir kepemimpinan dari pemimpin kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hira. Beliau juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yaitu yang pertama ada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kedua ada Ammar bin As, yang ketiga ada Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Kemudian Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Kemudian sebelum itu beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab, yang mana Umar pun dipilih menggantikan Abu Bakar. Itulah adik-adik sekalian pembahasan materi pada hari ini. Semoga kita setelah mempelajari tentang khalifah-khalifah pemimpin kita, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik seperti pemimpin-pemimpin kita yang hebat di masa itu. أيها الناس، إني كنت قلت لكم أمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له.
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي منكم الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Adik-adik sekalian, itulah kisah dari pemimpin pertama kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang sangat hebat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, jangan lupa sholat dan juga belajar, dan teruslah berbuat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.